Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ajma'in. Hadirin pemirsa NU Cilacap Online yang dimuliakan Allah, alhamdulillah sampai kita di bulan istimewa, bulan yang penuh berkah, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk, sebagai penjelas atas petunjuk tersebut, dan sebagai pembeda, penegas antara al-haq dan batil, antara al-halal dan haram, antara yang boleh dan tidak boleh. Al-Qur'anul Karim, Islam diturunkan kepada manusia di dalam kerangka untuk mengantarkan manusia ini ke jalan keselamatan. Karena ia adalah way of life, dia adalah jalan hidup, maka Al-Quran ini pun diturunkan sebagai petunjuk nyata, petunjuk yang jelas untuk dijadikan alur, rel bagi kehidupan tersebut. Yang tentu diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai personal guidance, sebagai tokoh, sosok yang ia akan mengarahkan seluruh manusia pada jalan keselamatan. Cita-cita besar, tujuan besar yang dibawa adalah kehadiran Islam, kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi rahmat bagi semesta. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku Allah mengutus engkau wahai Muhammad illa kecuali, tidak lain dan tidak bukan, adalah rahmatan, untuk memberi rahmat, untuk menjadi rahmat lil alamin, bagi semesta. Frase al-alamin ini ada beberapa pendapat. Pertama, kalau kita melihat di dalam kamus bahasa Arab, Lisanul Arab misalnya, secara bahasa al-alamin itu disebutkan sebagai ma siwallah, sesuatu di luar Allah. Maka dengan demikian tujuan diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tujuan daripada diturunkannya syariat Islam, maqasidus syariah Islam ini tidak lain dan tidak bukan adalah agar kehadirannya menjadi rahmat bagi semua yang ada kecuali Allah. Masih wallah, itu al-alamin. Walaupun di dalam tafsir ada banyak perbedaan. Misalnya memahami al-alamin ini adalah hanya bagi orang-orang yang beriman, hanya bagi orang-orang yang percaya akan Allah, akan malaikat, akan kitab-kitabnya, akan qada dan qadar, akan hari akhir, dan orang yang menyampaikan kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada Rasul terakhir kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, maka semua di luar kelompok yang beriman kepada Allah, di luar kelompok-kelompok yang muslim dirinya,
ia tidak mendapatkan rahmat dari Allah, tetapi mendapatkan azab. Tetapi ada yang lain, misalnya di dalam At-Tabari disebutkan bahwa Al-Alamin ini meliputi keseluruhan manusia, baik ia beriman atau tidak, baik ia percaya kepada Allah dan Rasulnya atau tidak, tetapi semua mendapatkan rahmat dari Allah. Rahmat bagi mereka yang tidak percaya kepada Allah, rahmat bagi mereka yang kekal di dalam kefasikan, rahmat bagi mereka kaum munafikin adalah rahmat kehidupan, bahwa mereka tetap diberi hidup, mereka tetap diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya tetap mendapatkan rahmat dari Allah di dunia. Nah, ini tentu ada penegasan perbedaan antara sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman ini adalah sifat kasih sayang Allah yang diberikan kepada seluruh manusia, apapun agamanya, apapun alirannya, apapun kepercayaannya. Sedangkan Ar-Rahim ini adalah sifat Allah, kasih sayang Allah yang khusus diberikan kepada mereka-mereka yang beriman kepada Allah kelak di yaumil qiyamah. Penegasan Islam sebagai rahmatan lil alamin, diturunkannya Al-Quran, diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi rahmat bagi semesta, juga kita bisa lihat pada ayat Al-Quran yang lain di dalam surat As-Saba, kalau saya tidak salah, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Wa ma arsalnaka, dan tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad, tidak diutus kafatan linnasi, kepada seluruh manusia apapun keyakinannya. Untuk apa? Basyira wa nadhira, untuk menyampaikan berita gembira. Berita gembira adalah balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang bertakwa, kepada mereka yang beriman. Wa nadhira, dan memberikan peringatan. Peringatan bagi mereka yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, bagi mereka yang tidak mau bertakwa, bagi mereka yang tidak meyakini kebenaran. Maka mereka akan mendapatkan peringatan bahwa kelak di akhirat mereka akan mendapatkan azabul syadid, siksa yang teramat pedih. Ayat ini tegas bahwa risalah nubuwah ini diturunkan kepada seluruh manusia. Tetapi risalatul Islamiyah ini tidak hanya berbicara tentang manusia. Islam tidak hanya mengatur hubungan antar sesama manusia, dan tidak juga hanya berbicara hablum minallah, hubungan antara manusia dengan Allah, tetapi Islam secara luas, secara global juga mengatur hubungan antara manusia dengan makhluk lain, manusia dengan semesta. Apa itu makhluk lain? Hubungan dengan apa yang gaib. Karena yang dimaksud iman ditegaskan adalah antu'mina billahi wa malaikatihi, malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, kitab-kitab yang terdahulu, wa rusulihi, rasul-rasul yang terdahulu, wal yaumil akhiri, beriman kepada hari akhir, wabil qadari, dan beriman kepada qadar, sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah, baik itu qadar yang baik maupun yang buruk, keseluruhannya minallahi ta'ala. Ini juga menegaskan bahwa sesungguhnya hubungan yang baik di dalam kerangka dinul Islam ini tidak hanya semata-mata menyangkut hubungan antara sesama manusia, tetapi ia bahkan juga menyangkut dengan hubungan dengan semesta, dengan sesuatu yang tidak terlihat, yang gaib, para malaikat, termasuk makhluk Allah yang lain yang tidak kelihatan, termasuk yang gaib, sesuatu yang belum tahu, hari kiamat kapan ia akan terjadi, dimulai dari mana,
kita pun mesti percaya bahwa kelak akan ada hari kehancuran yang disebut dengan hari kiamat. Dan yang gaib lagi, qadar, ketetapan Allah. Apapun yang terjadi di dunia ini, atas diri kita, atas lingkungan kita, atas semesta raya ini, adalah sesuatu yang merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kekuatan yang bisa menolak sama sekali. Inilah maka sesungguhnya kehadiran Islam menjadi guidance, menjadi pengarah bagaimana ia memperlakukan makhluk-makhluk lain, tidak hanya manusia, tetapi juga makhluk yang gaib, tetapi juga tempat lingkungan ia tinggal, untuk menjadi rahmat. Maka di dalam Al-Quran banyak sekali petunjuk-petunjuk mengenai hubungan kita dengan semesta, termasuk perilaku-perilaku, contoh-contoh yang ditunjukkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana agar kehadiran Islam itu menjadi rahmat, tidak menjadi pengganggu bagi semua yang ada. Suatu saat Rasulullah bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Orang Islam yang baik adalah orang yang ia bisa menjaga keselamatan orang Islam yang lain min lisanihi, dari gangguan tangannya, dari gangguan lisannya, wa yadihi, dan gangguan tangannya, perbuatannya, tindakannya. Termasuk misalnya Rasulullah mengajarkan ketika kita buang asir, ini sesuatu yang kecil kelihatannya. Ketika kita buang air kecil, Rasul mencontohkan agar tidak membuang air kecil, tidak, mohon maaf, kencing di lubang di dalam tanah. Kelihatannya sederhana, mohon maaf, sederhana sekali, tanpa nilai. Tetapi ternyata ada pelajaran tersembunyi darinya, bahwa bukan tidak mungkin di lubang kecil di dalam tanah, di bebatuan, di dalamnya ada makhluk hidup lain. Ada semut, ada serangga, ada ular, yang bukan tidak mungkin mereka akan terganggu dengan apa yang keluar dari tubuh kita, baik itu air seni maupun lainnya. Sehingga apa? Urusan sekecil ini saja oleh Rasulullah diperhatikan. Bahkan Rasulullah mengajarkan kita untuk menanam. Andaikan engkau tahu bahwa esok hari akan terjadi kiamat dan di tanganmu masih ada sebulir biji, tanamlah ia. Maknanya apa? Rasul berbicara tentang kelestarian lingkungan. Islam berbicara tentang konsep kelestarian alam, tentang konsep memberi secara halus. Bagaimana benih yang kita tanam. Disebutkan, kalaupun engkau tahu besok akan terjadi kiamat, tetap menanam. Karena dengan menanam, ia akan tumbuh. Jikalau kiamat tidak jadi, maka apa yang engkau tanam akan bisa dinikmati oleh orang-orang sesudahmu, oleh penerusmu. Dan ketika ia tumbuh, tanaman menghasilkan kesuburan, tanaman menghasilkan oksigen, tanaman mewujudkan kelestarian bagi alam. Oksigen yang ada, yang keluar dari tanaman, kemudian akan menjadi manfaat bagi semua yang ada di semesta ini. Tanaman menyerap karbon dioksida, zat yang tidak zat yang membahayakan kehidupan manusia, kehidupan alam. Kalau terlalu banyak kita menghirup karbon dioksida, ini berbahaya. Tanaman menghirup karbon dioksida, tanaman menghasilkan oksigen, menghirup karbon dioksida, yang karbon dioksida itu berpotensi untuk merusak lapisan ozon. Hal kecil kelihatannya, tetapi hubungan kelestarian antara manusia dengan alam ini diperhatikan dengan betul. Akhlak kita terhadap, mohon maaf, binatang, akhlak
akhlak manusia terhadap hewan, terhadap tumbuhan. Ini adalah bukti nyata bahwa hadirnya Islam ia harus menjadi rahmat bagi semua. Maka ini bulan Ramadan. Kalau kemudian hari ini kita mendengar ada edaran dari salah satu organisasi, diberikan edaran kepada warung-warung untuk tidak membuka warung makannya demi menghormati bulan Ramadan. Ini justru terbalik. Apakah karena Ramadan, karena bulan puasa, hak mereka yang mohon maaf tidak beragama Islam sehingga membutuhkan warung harus kita stop. Mereka yang tidak berpuasa karena uzur, karena bepergian, karena sedang sakit, karena alasan lain sehingga ia tidak bisa berpuasa, kemudian membutuhkan makanan, di jalan semua warung tutup. Itu artinya kita dengan berpuasa justru mengganggu orang lain. Belum lagi mereka yang tidak beragama Islam, yang tidak diwajibkan puasa. Hanya dengan hadirnya bulan puasa, ini menjadi pengganggu bagi mereka. Belum lagi bagi mereka yang hanya menggantungkan hidup dari warung makan. Apakah kemudian mereka harus mohon maaf tidak berpenghasilan karena hadirnya bulan Ramadan? Nah, edaran-edaran seperti ini kelihatannya bagus di permukaan, tetapi setidaknya sedikit banyak harus kita kritisi bahwa edaran itu tidak tepat di negara yang plural seperti Indonesia, negara di mana terdapat perbedaan agama. Ini kelihatannya sesuatu yang sepele, yang sederhana. Tetapi kalau dicermati, ya, edaran tersebut mungkin tepat dilaksanakan di negara-negara Islam. Tetapi di negara kita, edaran tersebut setidaknya menjadi pengganggu bagi mereka yang membutuhkan makanan, padahal mereka tidak berpuasa karena tidak beragama Islam, atau orang Islam tetapi berpuasa tetapi sedang uzur, sedang berhalangan berpuasa, yaitu sedang sakit, sedang bepergian, atau sedang mohon maaf bagi perempuan-perempuan sedang tidak boleh berpuasa, sedang haid, sedang nifas dan lain-lain. Nah, inilah pentingnya bagaimana menjaga Islam ini, ajaran-ajaran Islam, syariat-syariat Islam, maqasid syariah ini, agar kehadirannya betul-betul menjadi rahmat, menjadi kabar gembira bagi seluruh semesta. Tidak hanya bagi sesama manusia, bagi sesama muslim, tetapi juga bagi alam semesta. Dan para pendahulu Islam sudah membuktikan bagaimana mereka, para ilmuwan Islam, berhasil menunjukkan kepada dunia dengan temuan-temuan ilmiah, penelitian-penelitian yang mereka lakukan, sehingga menghasilkan salah satu budaya yang luar biasa, menghasilkan satu temuan yang luar biasa. Kelahiran Islam ini betul-betul menjadi rahmat bagi semesta, rahmat bagi semua kalangan. Dan kalau kita melihat di dalam sejarah Islam, bagaimana penaklukan Mekah atau Futuhul Mekah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam puluhan tahun terbuang dari tempat kelahirannya. Ketika di Makkatul Mukarramah dihina, dicaci, dilempari batu, bahkan nyaris dibunuh, terusir dari tempat kelahirannya. Kemudian di Madinah, setelah itu Mekah ditaklukkan, tetapi tidak ada pertumpahan darah, tidak ada balas dendam. Rasulullah menegaskan, siapapun yang masuk ke Masjidil Haram aman, siapapun yang masuk ke masuk ke rumah Abu Sufyan aman. Bahkan menegaskan, inna hadza yaumul marhamah, laisa hadza yaumul malhamah. Sungguh hari ini adalah hari kasih sayang,
bukan hari balas dendam. Maka tidak boleh melakukan pembunuhan, tidak boleh melakukan perusakan sepanjang apa yang disampaikan oleh Rasulullah pada saat itu dilaksanakan. Dan karenanya maka kemudian berbondong-bondong orang-orang kafir Mekah masuk ke dalam agama Islam karena melihat kehadiran Islam bukan sebagai ancaman, bukan sebagai penebar bahaya, bukan sebagai sumber ketakutan, bukan sebagai agama teror, tetapi Islam sebagai agama rahmah, rahmah bagi sekalian alam, rahmah bagi semua kalangan, rahmah bagi semesta, rahmatan lil alamin. Tugas kita semuanya untuk mewujudkan, menghadirkan nilai-nilai ajaran Islam betul-betul sebagai rahmat bagi semesta. Tidak hanya rahmatan lil muslimin, tidak hanya rahmatan lil mu'minin, tetapi rahmatan lil alamin. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.